Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali merasakan anugerah yang begitu besar daripada Tuhan. Kita boleh melakukan aktivitas kita dari pagi hingga malam ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah keluarga. Nah, pada malam ini tema perenungan kita yaitu bekerja dengan segenap hati. Bekerja dengan segenap hati. Bekerja tentu merupakan aktivitas keseharian kita yang selalu kita lakukan berulang-ulang setiap harinya untuk mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Bahkan bekerja di masa-masa pandemi ini, walaupun mungkin beberapa kita bekerja dari rumah, tetapi kita tetap melakukan pekerjaan di kediaman kita masing-masing. Mungkin dari kita ada yang merasa jenuh, ada yang merasa lelah, ada berbagai banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita. Tetapi melalui firman Tuhan di malam hari ini, kita mau diingatkan Tuhan bahwa bekerjalah dengan segenap hati, bekerjalah dengan sukacita, dan janganlah bersungut-sungut. Mengapa demikian? Karena kita mau diingatkan melalui kisah Nehemia dan juga umat Israel pada masa pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ketika mereka kembali membangun tembok Yerusalem, tentu pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Sebab dengan membangun tembok Yerusalem dibutuhkan beberapa tenaga-tenaga pekerja yang ahli di bidangnya. Dan kebutuhan mereka tentu akan sangat besar untuk membangun tembok Yerusalem. Tetapi mereka hanya mempunyai seadanya saja untuk membangun tembok Yerusalem. Tetapi dengan bantuan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan juga dengan semangat mereka untuk bekerja, untuk membangun kembali tembok Yerusalem, membuat mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga tembok Yerusalem boleh terbangun dengan sangat baik. Nah, ketika mereka membangun, apakah berjalan begitu saja? Berjalan dengan baik begitu saja? Berjalan lancar begitu saja? Tentu tidak. Ada berbagai macam tantangan yang mereka alami. Baik itu tantangan dari dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahkan tantangan dari luar, dan juga tantangan dari dalam diri mereka sendiri. Ketika mereka mengalami keraguan, mengalami rasa takut, dan juga mengalami berbagai macam tekanan-tekanan yang membuat mental mereka jatuh, yang membuat semangat mereka kendor. Tapi Nehemia selalu memberikan semangat bagi mereka. Nabi Nehemia selalu menyemangati mereka dan juga memberikan mereka kepercayaan bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Walaupun akan selalu ada tantangan, akan selalu ada rintangan, tetapi Tuhan akan selalu membantu kebutuhan mereka. Dan buktinya, dengan berbagai macamnya banyak tantangan yang mereka alami, mereka tetap dapat menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna yang akan kita ambil melalui kisah dari Nehemia beserta dengan umat Israel ketika mereka membangun? Nah, ketika mereka membangun, tentu setiap umat Israel memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi warga biasa, ada yang ahli dalam membangun, ataupun menjadi ahli bangunan. Tetapi tidak semua menjadi ahli bangunan. Dan ketika kita melihat kerja keras mereka, bagaimana cara mereka bergotong royong saling bahu-membahu untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan mengusahakannya supaya dapat terbangun dengan baik. Mereka diberkati oleh Tuhan dan dengan kemampuan yang seadanya mereka saling tolong-menolong untuk membangun itu. Ini pun yang diinginkan Tuhan bagi kita, di mana kita harus bekerja dengan kesungguhan hati kita. Janganlah kita bersungut-sungut di dalam pekerjaan kita. Sebab ketika kita bekerja, tentu kita akan mengusahakan kesejahteraan kehidupan pribadi kita, bahkan kesejahteraan kehidupan keluarga kita. Bekerja pun bukan hanya dihubungkan dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan saja, untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi bekerja pun itu juga kita butuhkan untuk membangun kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Sebab bekerja dapat menjadi suatu ibadah bila kita melakukannya untuk Tuhan. Kita dapat bekerja, melakukan pelayanan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita bergereja. Bekerja pun mungkin saja tidak bisa kita hubungkan dengan ketika kita menjabat suatu jabatan di dalam berjemaat
ataupun di dalam pelkat-pelkat, ataupun di dalam panitia-panitia lainnya. Ketika kita menjadi satu ataupun menjadi jemaat pun, kita juga bekerja, kita juga mengusahakan, kita saling tolong-menolong untuk membantu pembangunan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab dengan membangun iman, ketika kita hanya membangunnya sendiri, kita hanya mendapatkan iman ataupun mendapatkan pengetahuan itu untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita dapat membagikannya untuk sesama kita yang lainnya. Jadi, mari kita mengingat bersama bahwa bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan belaka, tetapi bekerja juga dapat kita gunakan untuk membangun iman kita. Kita dapat membangun kedekatan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena membangun kedekatan dengan Tuhan tentu dibutuhkan usaha, dan dalam bekerja juga dibutuhkan usaha. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya melalui perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita dapat dikuatkan, kita dapat diberikan pengetahuan bahwa ketika kita bekerja, pasti akan ada tantangan, akan ada halangan, akan ada rintangan yang akan kita lewati. Tapi mari kita menyerahkannya kepada Tuhan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita datang meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita benar-benar mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Maka yakin dan percayalah, Tuhan pun akan datang menolong kita, akan datang melindungi kita, akan datang dan juga akan menyertai kehidupan kita. Jikalau kita mau bekerja dan juga berdoa. Ora et labora, bekerja dan juga berdoa. Kita tidak hanya mengandalkan doa kepada Tuhan, tetapi kita harus mengusahakan doa kita agar doa kita dapat terjawab, agar doa kita pun apa yang kita inginkan dapat berjalan dengan baik dengan usaha kita. Ketika kita sudah melakukan apa yang semampunya kita lakukan, ketika kita sudah bekerja dengan sangat keras, semangat Tuhan pun akan memperhitungkan setiap usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mencapai apa yang kita tujukan. Sama seperti umat Israel, mereka bekerja, mereka berdoa, mereka saling tolong-menolong, mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan kemudian mereka dapat menyelesaikan pembangunan kembali tembok Yerusalem dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan yang menolong mereka, yang menolong bangsa Israel, tentu akan menolong kehidupan kita jikalau kita mau tetap berserah kepada Dia. Untuk itu bersemangatlah menjalani kehidupan ini, percayalah bahwa dengan bekerja dengan kesungguhan hati, bekerja dengan tidak mengeluh, maka pasti kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ada satu tokoh ini bernama Alan Trammell, yaitu ia adalah mantan pemain bisbol. Ia pernah mengatakan bahwa mudah baginya untuk bekerja dengan penuh semangat karena ia dibayar untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Tanpa dibayar pun ia akan melakukannya dengan senang hati. Mengapa demikian? Karena bermain bisbol adalah salah satu kesenangannya, adalah salah satu hobinya. Jadi tanpa dibayar pun ia tentu akan melakukan pekerjaan itu dengan suka hati. Maka kita pun diingatkan, senangilah pekerjaan kita, seberat apapun itu, berusahalah untuk selalu menyenanginya dan juga untuk selalu membuat pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang baik ataupun melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh supaya kita pun tidak mengalami tekanan dan kita pun dapat bekerja dengan senang hati, dengan hati yang gembira, untuk membuat kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan juga dapat mensejahterakan kehidupan kita. Semangatlah menjalani hari ini, semangat menjalani aktivitas di kemudian hari, di esok hari dan selanjutnya. Tuhan akan selalu menyertai dan juga memberkati kita. Amin.